Assalamualaikum, selamat siang Bu Wiwin dan Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ya, siang. Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Semoga Bu Wiwin dan Pak Irfan beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita Amin. bertemu, ya, kita bertemu lagi nih Bu Wiwin. Katanya kemarin Pak Irfan menghubungi Bu Wiwin mau curhat nih. Apa benar ya Pak Irfan? Iya, benar, Bu. Kemarin malam itu saya dapat WA dari Bu Wiwin, itu saya merasa tersandung sekali. Bu Wiwin itu menyampaikan bahwa Bu Wiwin itu masih ragu dan kurang percaya diri karena belum menguasai betul kemampuan coaching ibu. Apa benar itu Bu Wiwin? Iya, benar sekali Bu Lia. Saya merasa kurang percaya diri dalam menggali apa itu identifikasi dari permasalahan yang dihadapi Pak Irfan, Bu Lia. Ya, terima kasih ya Bu Wiwin sudah menghubungi saya dan meminta bantuan saya untuk menjadi pengamat pada kegiatan coaching antara Bu Wiwin bersama Pak Irfan. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, apakah Bu Wiwin sendiri setuju dan merasa nyaman dengan kehadiran saya? Kok saya itu nggak enak kalau belum minta izin sama Pak Irfan ikut nimbrung di sesi percakapan dengan Bu Wiwin. Ngapunten Pak Irfan, apakah boleh saya ikut untuk mendengarkan percakapan Bapak bersama Bu Wiwin? Ya, tentu aja boleh, Bu Lia. Alhamdulillah, terima kasih Pak Irfan atas izin dan kepercayaan Pak Irfan kepada saya. Pak Irfan tenang saja ya, insya Allah percakapan Pak Irfan, topik pembahasan curhatan Pak Irfan dengan Bu Wiwin itu saya jamin itu akan bahagia. Baiklah Bu Wiwin, sebelum Ibu memulai kegiatan coaching ini, Bu Wiwin sebagai coach dan Pak Irfan sebagai coaching. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bu Wiwin, alasan mengapa Bu Wiwin itu kurang percaya diri dengan kemampuan coaching Ibu itu seperti apa? Iya, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Lia, saya kurang percaya diri pada saat saya membuat pertanyaan berbobot untuk menggali langkah yang akan dilakukan oleh Pak Irfan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, ini ada 3 kompetensi coaching: present dan mendengarkan aktif atau membuat pernyataan berbobot. Menurut Bu Wiwin, mana yang bisa saya bantu untuk mengamati dari Bu Wiwin sebagai bahan umpan balik saya nantinya? Nah, mungkin nanti dari kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot ya Bu Lia. Oke, siap-siap Bu Wiwin. Insya Allah saya siap membantu Bu Wiwin. Oke, monggo semuanya kalau begitu Bu Wiwin bisa memulai kegiatan coaching ini. Bu Wiwin dan Pak Irfan, mohon izin saya menerima percakapan itu dengan tujuan untuk membantu Bu Wiwin dengan memberikan umpan balik kepada Bu Wiwin atas kemampuan coaching yang akan Bu Wiwin lakukan bersama Pak Irfan. Monggo Bu Wiwin atau Pak Irfan berkat memulainya. Silakan. Selamat siang, Bu Wiwin. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Ibu sebentar, apa boleh? Iya, halo siang Irfan. Wah, dengan senang hati. Mari sini Irfan. Apa yang mau kamu ceritakan pada Ibu? Ya, jadi gini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus, ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran, Irfan? Jadi saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut, Irfan? Jadi gini loh, Bu.
Guru tersebut membuka pelatihan privat renang, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti pelatihan privat renang tersebut, kecuali itu saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka pelatihan privat renang tersebut, Irfan? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut pelatihan privat renangnya. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Nah, misalnya gini, beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti pelatihan privat renang apabila memiliki kesulitan dalam berenang ya. Kemudian apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti pelatihan privat renangnya. Oh, seperti itu rupanya. Ya, Bu, saya ngerasa tidak nyaman jadi. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Ya, saya tanya-tanya ke teman-teman saya, Bu, terkait dengan pelatihan privat renang tersebut. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang cara berenang yang disampaikan oleh guru privat tersebut, Bu. Lalu, apa kata temanmu? Ya, mereka merasa jauh lebih bisa berenang dan lebih jago berenang karena dilatih dengan lebih disiplin gitu, Bu. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Bu, soalnya takut saya dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Ya, tidak sih, Bu. Kenapa tidak kamu coba? Ya, benar, Bu. Seharusnya saya coba dulu ya untuk menemui guru tersebut ya, Pak. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut tes dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas, Bu. Selain itu, saya ingin mengonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil itu apa. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Ya, saya yakin, Bu, karena saya sering belajar. Kemudian setiap sore saya selalu berenang dengan teman saya di sungai-sungai seperti itu, Bu. Selain itu, saya selalu membuat catatan kekurangan saya. Kemudian saya berlatih fisik juga. Kemudian saya juga berusaha untuk memahami teori-teori. Tetapi akhir-akhir ini semenjak saya itu, orang tua saya kan kehilangan pekerjaan, beralih ke jalan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya jualan jajan, Bu, sampai sore hingga malam hari. Oh, begitu ya Irfan. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Ya, saya rasa berpengaruh, Bu, karena saya jadi tidak punya waktu untuk banyak berlatih. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya minta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia ikut les di sana, dan biasanya dia selalu membantu untuk
mengajari saya berlatih lebih baik dalam berenang. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan, Irfan? Nah, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, kemudian saya akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan tadi. Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi dan berlatih lebih giat lagi sehingga saya bisa mendapatkan nilai tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan EKAP. Nah, bagus. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, Irfan? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Nah, itu saya akan belajar lebih giat lagi. Kemudian, siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Nah, saya akan minta bantuan EKAP untuk membantu saya dan membantu saya dalam berlatih berenang. Nah, itu baik kamu lakukan. Ya, oke. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, Bu. Iya, sama-sama Irfan. Iya, terima kasih, Bu. Tadi saya sudah mendengarkan percakapan antara Pak Irfan dengan Bu Win, di mana Pak Irfan itu berperan sebagai seorang murid dan Bu Win menjadi guru, dan Bu Win sudah berperan aktif membimbing muridnya untuk menemukan solusi yang terbaik. Bagaimana perasaan Bu Win tadi selama melakukan percakapan? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Ternyata menjadi coach itu mudah, guys. Terbukti Bu Win bisa menerapkan alur coaching yang diantaranya sudah menunjukkan alur desa loh. Nah, bagaimana itu menilai sendiri performa itu sebagai coach dalam percakapan barisan? Bagaimana Bu? Iya, menurut saya jauh lebih baik Bu untuk melakukan coaching hari ini daripada coaching saya yang sebelumnya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Menurut saya kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot itu lebih baik Bu dari kegiatan coaching saya yang sebelumnya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatnya? Iya, boleh Bu. Boleh. Inggih, tentu saja boleh Bu Lia. Saya mengamati tadi pada saat Bu Win melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur desa. Tadi Bu Win sudah menetapkan tujuan coaching, sudah melakukan identifikasi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk rencana aksi dari coaching. Dan Bu Win juga sudah menunjukkan kemampuan untuk menggali tanggung jawab dari coaching dengan memberikan pertanyaan kapan kepada coaching, sudah coachingnya yaitu Pak Irfan, dan melakukan aksinya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah, saya sangat senang Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bu Win, yaitu terkait memberikan pertanyaan berbobot, seperti yang Bu Win khawatirkan tadi ya. Misalkan tadi ketika Pak Irfan menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait penilaian yang kurang objektif dan tidak adil. Dimana tadi kasus Pak Irfan yaitu tidak bisa atau tidak mampu mengikuti les kan, dan menyampaikan solusi awal saat mengamati Bu Win sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu seperti menanyakan apa yang akan Pak Irfan lakukan adalah sharing kepada teman sekelasnya dan untuk membantu dalam proses pembelajaran sehingga bisa mendapatkan nilai yang diharapkan. Dan sebenarnya itu masih bisa dikembangkan lagi lebih Win, sehingga Pak Irfan bisa menjelaskan lebih detail lagi solusi yang diambil. Adapun solusi yang bisa dijelaskan oleh Pak Irfan itu misalkan nih, Bu Win menanyakan dan menjelaskan yang sebenarnya apa yang terjadi itu kepada guru olahraga, sehingga guru olahraga ini tahu kenapa alasan Pak Irfan itu tidak mengikuti les. Nah, selanjutnya apa rencana tindak lanjut Ibu untuk selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi coaching yang Ibu anggap masih kurang tersebut? Iya Bu Lia, mungkin rencana tindak lanjut saya yaitu berlatih lagi ya Bu
dengan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat atau dengan murid yang lainnya. Ya, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bu Wiwin lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Dan kapan itu akan dilakukan? Dan apakah akan melibatkan orang lain juga? Iya, untuk meningkatkan performa saya dalam coaching ini adalah mungkin dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot dari permasalahan yang disampaikan oleh coach saya, Bu. Kemudian saya akan melakukan itu segera mungkin ya, Bu, agar kemampuan saya bisa lebih terasa lagi. Kemudian saya juga akan melibatkan orang lain, mungkin orang-orang yang sudah ahli dalam bidang coaching ini, Bu, untuk menilai apakah coaching yang saya laksanakan itu sudah sesuai atau belum, begitu, Bu Lia. Apakah yang Bu Wiwin dapat dari proses sebagai coach ini? Yang saya dapat dalam proses sebagai coach adalah kita sebagai coach itu harus mempunyai lisensi ya, Bu, kepada coach kita. Kemudian kita bisa mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar di akhir sesi observasi ya, Bu Wiwin. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu untuk melihat bagaimana pendidikan kompetensi coaching yang Ibu Wiwin lakukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lia. Ya, sama-sama Bu Wiwin.